Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master Persinopel bagian 1333. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Duduk terlebih dahulu, kata Meow King. Dia membawa Qingchen untuk mencari tempat duduk. Namun tiba-tiba wajah Meow King berubah, karena dia dapat melihat tidak jauh dari sana sekelompok klan iblis Yu yang kuat yang mengenakan baju besi datang dengan aura pembunuh. Tuanku, itu adalah orang-orang dari ras iblis Yu, kata Meow King. Wajahnya terkejut dan dia tiba-tiba menjadi pucat. Klan iblis Yu ini memiliki metode yang sangat ampuh. Mereka berdua baru saja sampai di Pulau Hati Iblis, tetapi mereka berdua langsung ditemukan oleh klan iblis Yu yang kuat ini. Segera kelompok Master Iblis dari klan iblis Yu itu mendatangi Qingchen dan Meow King, dan mereka semua langsung mengepung Qingchen dan Meow King. Kalian berdua sungguh santai, kata pemimpin klan iblis Yu itu. Dia berkata sambil mencibir mengejek dengan rasa dingin di sudut mulutnya. Kalian siapa? Kata Qingchen yang merutkan kening. Saya yang harusnya ingin tahu siapa yang mulai ini sehingga bersama dengan wanita dari iblis ilusi ini, kata pemimpin ras iblis Yu itu. Matanya langsung tertuju kepada Qingchen. Siapa saya? Apa hubungannya denganmu? Kata Qingchen. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Pada saat ini semua yang terjadi di sini pun menarik perhatian penonton lain di sekitar. Bukankah ini adalah anggota klan iblis Yu? Sebenarnya mereka berhadapan dengan dua orang ini. Siapakah kedua orang ini? Kata orang-orang di sana. Meskipun klan iblis Yu itu hanyalah klan iblis baris ketiga, namun di tempat seperti lautan dewa iblis kekacauan itu bukanlah kekuatan kecil. Terutama Jenderal Iblis Yu Hitam yang merupakan patriark dari klan iblis Yu, bahkan itu lebih terkenal. Sekarang Qingchen berani berbicara dengan orang-orang dari klan iblis Yu seperti ini. Banyak orang di sekitar pun langsung berubah warna. Anak ini gila. Wah, nah, kamu gila, kata master dari ras iblis Yu itu. Dia menyipitkan matanya dan menatap Qingchen dengan dingin. Jauh di dalam matanya ada niat membunuh. Ini adalah arena duel. Jika kamu punya kemampuan, lakukan saja secara langsung. Jangan seperti perawan. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, maka keluar saja. Jangan menghalangi jalan saya, kata Qingchen. Dia mencibir. Anda, ledakan. Tiba-tiba seorang master dari ras iblis Yu itu sangat marah. Dia mengambil langkah maju dengan aura pembunuh, ingin membunuh Qingchen di tempat. Penonton lain di sekitar pun yang melihatnya tercengang. Apakah anak ini gila? Berbicara dengan orang-orang dari klan iblis Yu seperti ini, meskipun mereka tidak akan dapat melakukan apapun di arena duel ini, tetapi begitu anak ini keluar dari duel, maka klan iblis Yu akan memiliki banyak cara untuk membunuhnya. Berhenti, ini medan duel, jangan gegabah, kata pemimpin kuat dari ras iblis Yu itu. Dia langsung menghentikan pria dengan aura pembunuh di belakangnya. Jangan membuat masalah di medan duel, jika tidak konsekuensinya akan menjadi sangat serius, dan sang patriark tidak akan bisa melindungi mereka. Hahaha, ternyata orang-orang dari klan iblis Yu sangatlah pengecut. Keluarlah, jangan menghalangi jalanku, kata Qingchen. Dia memarahi dengan dingin, dan lalu perlahan berjalan melewati pemimpin klan iblis Yu itu bersama Meow King dengan cibiran di sudut mulutnya, juga provokasi di matanya. Penatua. Sekelompok master dari klan iblis Yu itu gemetar karena marah, dan mereka akan bergegas, tetapi mereka langsung dihentikan oleh pemimpin mereka. Wah, anak ini punya jenis. Tunggu saja, jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka klan iblis Yuku tidak akan pernah berada di lautan dewa iblis kekacauan ini, kata pemimpin klan iblis Yu itu. Dia berkata dengan suara yang dingin dengan matanya yang menakutkan. Saat ini Qingchen terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengan pihak lain, dan Qingchen lalu membawa Meow King langsung untuk mencari kursi kosong di samping. Terlihat masih ada beberapa klan iblis yang duduk di samping kursi kosong tempat Qingchen duduk. Namun ketika melihat Qingchen duduk di dekatnya, tiba-tiba para iblis itu langsung menghindari Qingchen. Mereka memandang Qingchen seolah-olah sedang melihat orang mati. Menurut mereka, Qingchen pasti akan mati jika dia menyinggung ras iblis Yu.
Jadi mengapa mereka harus duduk di samping Qingchen? Karena itu hanya akan mencari kesialan. Jika orang yang tidak bersalah terlibat oleh ras iblis Yu, maka itu akan menjadi sial. Menarik, kata Qingchen. Dia tersenyum dan melihat ke bangku penonton yang dipenuhi orang, lalu kemudian melirik ke beberapa kursi kosong di sampingnya, dan Qingchen langsung meregangkan tubuhnya dengan nyaman. Tuanku, Anda telah menyinggung klan iblis Yu sebelumnya. Saya khawatir, kata Mei Yaoqing. Dia berkata dengan cemas. Apa yang Anda takutkan? Qingchen berkata dengan ringan, menonton pertunjukan dengan pikiran tenang. Tidak apa-apa jika klan iblis Yu itu mencari kursi ini. Namun jika mereka berani melakukannya, maka kursi ini akan langsung menghancurkan seluruh klannya. Mendengar kata-kata Qingchen, Mei Yaoqing hanya bisa menghela napas dalam. Jika memungkinkan, dia tidak akan mengikuti Qingchen jika dia terbunuh, tetapi sekarang sudah terlambat. Pada saat ini, Qingchen kemudian dengan santai menyaksikan pertempuran berdarah di atas arena. Tidak jauh dari situ, sekelompok klan iblis Yu juga menemukan tempat duduk mereka. Satu persatu memiliki aura pembunuh dan sangat marah. Mereka begitu marah sehingga banyak orang iblis di sekitar tidak berani untuk duduk di sekitar mereka. Mereka pergi satu demi satu, pergi ke tempat duduk lain. Pemimpin klan iblis Yu itu yang disebut Penatua Longqin nampak memiliki mata yang bersinar dengan tajam. Dan dia sudah memutuskan tidak akan membiarkan Qingchen hidup. Karena Qingchen telah berani menyinggung klan iblis Yu-nya. Rasa dingin yang tak ada habisnya muncul dari hati Penatua Longqin. Nampak dia sungguh menyeramkan. Sementara di sisi lain, Mei Yaoqing dia merasakan niat membunuh yang disampaikan oleh Penatua Longqin. Dan kelopak matanya tiba-tiba melonjak. Tuanku, kata Mei Yaoqing, wajahnya jelek, dia sedikit ketakutan. Jangan bicara omong kosong, tonton duelnya saja, kata Qingchen dengan ringan. Mereka kemudian melihat ke atas arena. Pada saat ini di atas arena, ada dua master iblis yang kuat bertarung dengan sengit, dan fluktuasi energi iblis yang mempesona dilepaskan dari waktu ke waktu, menimbulkan riak yang sangat dalam. Ledakan. Kedua sosok iblis itu terus-menerus bertarung dengan panik, hanya untuk melihat siluet hitam tiba-tiba naik ke langit. Tinju sihir hitam yang samar-samar melintas di kehampaan, disertai dengan kekuatan darah iblis yang samar. Itu dibombardir seperti kilat. Tuan Iblis Jia, master iblis dengan baju besi bersisik langsung diledakkan dan terbang terbalik. Dan sebuah lengan terlempar ke langit dalam percikan darah. Dan kemudian diaduk menjadi bubuk oleh semburan cahaya iblis yang menakutkan. Pada saat yang sama, master iblis dengan sisik iblis jatuh dengan keras di atas arena. Kecepatan sosok hitam itu tidak berkurang. Dan tinju iblis kembali naik. Seperti sambaran petir yang meledak ke kepala iblis kuat bersisik itu. Saya menyerah. Pada saat tinju ilmu hitam hendak mengenai kepala master iblis bersisik, master iblis bersisik itu berkata dengan keras. Dan pada saat yang sama dia bergegas menuruni arena. Dan sosok hitam itu langsung menghentikan serangannya. Mengaum. Sosok hitam itu menunjukkan sosoknya. Ternyata itu adalah pria iblis parubaya dengan bekas luka di wajahnya. Dan juga tanduk sihir hitam di kepalanya. Dia mengangkat kepalanya melihat sekeliling arena dengan provokatif seraya meraung. Siapa selanjutnya? Penonton di sekitar arena juga langsung bersorak-sorai. Pada saat ini seorang lelaki tua berbaju hitam berdiri di tepi duel arena dan lalu berkata dengan keras. Pertempuran terakhir masih merupakan kemenangan yang mulia iblis bertanduk. Mari kita lihat kekuatan seperti apa lagi yang akan menjadi lawan berikutnya. Dan bisakah kita menunggu yang mulia iblis bertanduk mengalahkan rekor kemenangannya? Sejauh ini, iblis bertanduk telah memenangkan 7 pertandingan berturut-turut. Selama dia bisa mengalahkan iblis bertanduk, maka kontestan berikutnya tidak hanya akan mengakhiri kemenangan beruntunnya, tetapi juga akan mendapatkan setengah dari akumulasi kemenangan iblis bertanduk, jumlah permainan, dan dapatkan 2 pena suci iblis yang terakumulasi sebelumnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut dengan cepat. Namun jika tidak ada yang bisa menghentikan kemenangan beruntun dari Raja Iblis bertanduk, selama Raja Iblis bertanduk memenangkan 3 pertandingan lagi, maka dia akan mendapatkan 10 kemenangan berturut-turut dan menjadi penjaga iblis di Pulau Hati Iblisku. Kata orang tua berpakaian hitam itu, dia meraung dengan penuh semangat. Pulau Hati Iblisku sudah hampir sebulan dan belum ada 10 kemenangan beruntun yang baru lahir. Ruang kemenangan beruntun, bunuh dia, siapa yang akan membunuhnya? 10 kemenangan berturut-turut, kami optimis dengan 10 kemenangan berturut-turut Anda.
Penonton yang tak terhitung jumlahnya meraung, beberapa bersorak untuk Raja Iblis bertanduk, dan beberapa berharap Raja Iblis bertanduk akan turun lebih cepat, dan raungan yang tak terhitung jumlahnya langsung menggema di langit. Pada saat ini mata Kincen berbinar. Suasana pertandingan arena ini memang sangat panas. Selain itu, mengalahkan lawan ternyata dapat mengakumulasi setengah dari kemenangan lawan, yang merupakan cara yang baik untuk menarik orang ke arena. Jika tidak, jika mereka bertemu dengan ahli yang lebih kuat, bahkan jika mereka ingin memenangkan 10 kemenangan beruntun, orang biasa tidak akan berani maju dan menantang yang mulia iblis bertanduk ini yang jelas merupakan iblis teratas. Kalau begitu, biarkan senjata ajaib anginku datang dan menemuimu. Pada saat ini sebuah teriakan tajam terdengar, dan seorang iblis muda yang kuat dengan rambut hitam tiba-tiba muncul di sisi arena. Orang ini sedang memegang senjata hitam, jubah hitam. Nampak jubahnya itu bergoyang mengikuti angin dan ada energi iblis yang mengerikan melonjak di sekelilingnya, berubah menjadi sebuah pusaran air. Pusaran air. Orang ini memandang yang mulia iblis bertanduk di depannya dengan mata yang dingin. Seluruh tubuhnya bergelombang dan gelisah seperti gelombang yang terus bergelombang. Oke, itu tombak iblis angin. Senjata untuk ditinju. Pertarungan ini sangat seru. Semua orang ingin bertaruh dengan cepat. Apakah itu Raja Iblis bertanduk yang akan memenangkannya, atau senjata iblis angin yang akan memenangkan lawan dan memecahkan kemenangan beruntun lawan? Semua orang akan menunggu dan melihat. Kata orang tua itu, dia berteriak keras. Dia membuat suasana menjadi kacau. Di setiap pertandingan, penonton di luar lapangan dapat memasang taruhan. Setelah pemain kuat terpilih menang, mereka akan memenangkan hadiah tertentu. Ini juga merupakan alasan mengapa banyak Master Iblis di Pulau Hati Iblis mengkonsumsi satu pena suci tingkat guru suci untuk masuk ke dalam duel setiap hari. Artinya, Anda dapat melihat pertarungan yang indah, juga merasakan sesuatu dan juga bertaruh. Di atas arena, yang mulia iblis bertanduk dan senjata iblis angin saling memandang dengan dingin. Hanya kamu ingin menghentikan kemenangan beruntunku. Itu konyol. Kata penguasa iblis bertanduk. Kekuatan sihir dari tangan penguasa iblis bertanduk sangat luar biasa dan dia mencibir. Keduanya belum bertarung, tetapi kekuatan sihir antara satu sama lain telah bertabrakan dan membuat suara berderak. Masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Kata tombak iblis angin, dia berkata dengan suara yang dingin. Napas keduanya terus berbenturan dengan liar, meledak dengan raungan yang menakutkan. Membosankan, kata Kincen. Di atas kursi penonton, Kincen tiba-tiba berdiri. Suara melesat, Kincen terbang langsung ke arena. Apa? Tiba-tiba Kincen pun langsung menarik perhatian semua orang. Dalam kehampaan, Kincen melangkah maju dan langsung menuju puncak arena. Pertandingan di arena ini sangat membosankan, mata Kincen acuh tak acuh. Adegan ini pun mengejutkan semua orang. Tuanku, kata Meow King, dia tiba-tiba berdiri, matanya bergetar berkedip dengan terang, dan jantungnya melonjak karena terkejut. Tuanku, apa yang tuanku lakukan? Merupakan kejahatan berat untuk campur tangan di dalam duel antara orang lain. Para master dari ras Iblis Yu juga berdiri dengan tidak percaya. Apakah anak ini gila? Di pupil mata mereka ada rasa dingin yang mekar dan pada saat yang sama ada kegembiraan. Mereka merindukan Kincen menjadi gila dan ketika saatnya tiba mereka akan secara alami memiliki kesempatan untuk menyerang Kincen tanpa harus melanggar aturan medan arena. Tidak hanya mereka, pada saat ini semua prajurit yang hadir pun terkejut dan bingung. Apa yang ingin dilakukan oleh anak ini? Yang mulia, ini adalah medan duel Pulau Hati Iblis. Kami sekarang sedang berduel, silakan mundur dengan cepat. Jika tidak ada alasan untuk terburu-buru ke medan arena. Di atas arena, seorang lelaki tua yang memimpin pertempuran pun berkata dengan mata dingin kepada Kincen. Dia telah memimpin arena duel selama jutaan tahun. Tetapi ini adalah pertama kalinya dirinya melihat seseorang bergegas ke arena di saat orang lain sedang bertarung. Kursi ini tidak terburu-buru menuju arena. Kursi ini hadir untuk menantang 100 kemenangan berturut-turut, kata Kincen dengan ringan. Tantangan, 100 kemenangan berturut-turut, ledakan. Seluruh penonton pun meledak dan tertawa. Apakah anak ini idiot? Kalaupun mau menantang, harus menunggu orang lain menyelesaikan tantangannya, baru bisa naik ke arena. Tetapi anak ini dengan gegabah naik, hahaha. Takutnya, dia adalah orang yang memiliki kulit tebal. Banyak orang saat ini tertawa dan orang ini ingin berpartisipasi di dalam 100 kemenangan beruntun. Dia benar-benar tidak tahu hidup atau mati.
Di tribun sekitar arena duel, banyak orang menggelengkan kepalanya dan mereka tidak tahu dari mana anak ini berasal. Orang tua yang memimpin arena duel itu juga mencibir. Anak yang tidak tahu ketinggian langit dan tidak tahu dari mana dia mendengar aturan Pulau Hati Iblis, sehingga dia ingin menantang 100 kemenangan berturut-turut dan menjadi seorang komandan iblis. Seberapa mudahnya menjadi jenderal iblis? Bagi Qin Chen, dia tidak memiliki niat membunuh di dalam hatinya, tetapi dia mencibir. Karena ini tantangan, harap ikuti aturannya. Saat ini sudah ada orang-orang di lapangan yang menantang. Jika Anda ingin menantang, Anda harus menunggu hingga tantangan awal medan duel arena selesai sebelum Anda menantang. Jika Anda melakukan ini, maka Anda melanggar aturan medan arena duel, kata orang tua yang memimpin arena itu. Dia berkata dengan acuh tak acuh. Di mata semua orang, tuan rumah mengatakan demikian dan Qin Chen pasti akan meninggalkan arena duel. Tetapi tanpa diduga, setelah Qin Chen mendengar ini, sosok Qin Chen tetap tidak bergeming. Saya pertama kali datang ke Lautan Dewa Iblis dan saya mendengar tentang medan duel arena ini. Itu luar biasa dan sengit, tetapi saya melihatnya sebelumnya. Tetapi menurut saya itu terlalu membosankan. Hanya saja beberapa orang lemah tinggal di sini. Jadi saya tidak sabar menunggu datang untuk menantang, kata Qin Chen. Apa katamu? Tidak apa-apa untuk mengatakan ini. Namun segera setelah Qin Chen mengatakannya di atas arena, ekspresi yang mulai iblis bertanduk dan tombak iblis angin berubah. Dan kemudian mereka menjadi marah. Kemudian ada gelombang besar niat membunuh. Apa yang anak ini katakan? Sebenarnya anak ini mengatakan bahwa mereka berdua terlalu membosankan. Tiba-tiba kekuatan iblis dan aura iblis yang menakutkan seperti lautan luas menelan aura yang menenggelamkan segalanya dan tiba-tiba tersapu menekan Qin Chen. Boom! Energi iblis yang mengerikan menyapu itu luar biasa, tetapi Qin Chen tetap tidak bergerak dalam energi iblis ini. Adegan ini pun membuat mata semua orang terpejam. Ini menarik, bahkan mata pembawa acara pun berbinar. Qin Chen dapat menahan paksaan iblis dari yang mulai iblis bertanduk dan tombak iblis angin, dan tetap diam tanpa bergening. Meskipun mungkin tidak sekuat itu, tetapi setidaknya orang ini juga merupakan master dari tingkat yang mulia iblis. Di udara iblis yang mengerikan, Qin Chen tetap diam dan pada saat yang sama Qin Chen mengabaikan Raja Iblis bertanduk dan tombak iblis angin. Qin Chen hanya memandang lelaki tua yang memimpin duel itu dengan acuh tak acuh. Baiklah, tujuan dari kursi ini bukan untuk membuat masalah, tetapi untuk menantang banyak orang secara sekaligus, kata Qin Chen dengan ringan. Mendengar kata-kata Qin Chen itu, tiba-tiba terjadi keributan di lapangan. Anak ini terlalu gila, dia pikir dia siapa? Berani menantang keduanya secara langsung. Dan di antara mereka, itu adalah Raja Iblis bertanduk yang meraih 7 kemenangan berturut-turut. Nah, kamu sedang mencari kematian, kata Raja Iblis bertanduk dia saat marah. Tubuhnya sangat kuat, tetapi dia tidak melakukan apapun. Namun dia menatap lelaki tua pemimpin itu. Karena tanpa instruksi lelaki tua itu, dia tidak berani melakukannya dengan gegabah dan melanggar aturan arena duel. Pulau Hati Iblis tidak menaati Raja Iblis, maka tidak diragukan lagi. Dia pasti akan mati. Tuan rumah lelaki tua itu tampak ragu-ragu karena medan duel selalu 1 lawan 1, tidak ada aturan 1 lawan banyak. Qin Chen mengerutkan kening dan lalu berkata dengan lemah, "Yang mulia, apa yang masih Anda ragukan? Atau jika Anda khawatir akan melanggar aturan, maka saya bertanya kepada Anda, meskipun tidak ada aturan 1 lawan banyak di arena duel ini, tetapi tidak ada aturan untuk mencegah 1 lawan banyak." "Ini tidak apa-apa," kata lelaki tua itu dia dengan sungguh-sungguh. Karena meskipun tidak ada perintah tegas yang mengizinkan duel 1 lawan banyak, tetapi juga tidak ada perintah tegas yang melarang 1 lawan banyak. Itu tidak cukup, Anda bisa melakukannya tanpa hukum, mengapa Anda harus ragu? Kata Qin Chen dengan acuh tak acuh. Tentu saja tantangan 1 persatu terlalu merepotkan bagi Qin Chen. Qin Chen ingin menyelesaikan 100 kemenangan berturut-turut, tetapi Qin Chen harus bertarung dalam ratusan pertandingan. Bagaimana mungkin Qin Chen bisa punya begitu banyak waktu untuk bertarung dalam ratusan pertandingan? Tuanku, di medan duel arena, Raja Iblis bertanduk dan tombak iblis angin memandang lelaki tua itu satu demi satu. Niat membunuh di mata mereka mendidih dan dia sebenarnya diremehkan. Pada saat ini, suara agung di benak lelaki tua itu terdengar secara pelan. "Berjanjilah pada mereka di pertarungan hidup dan mati." Mendengar suara itu, lelaki tua pembawa acara di arena itu tiba-tiba menggoyangkan tubuhnya dan dia terlihat penuh hormat.
Orang tua itu kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Oke, karena kamu ingin menjadi 1 lawan 2, maka aku akan memenuhinya. Namun 1 lawan banyak telah melanggar aturan medan arena duel. Oleh karena itu, Anda harus bersiap untuk bertarung di arena hidup dan mati. Anda tidak akan bisa mengakui kekalahan di tengah-tengah. Jika kalian berdua menyetujui aturan ini, maka kalian akan tetap berada di panggung arena untuk melawan orang ini." Kata orang tua pembawa acara itu. Di saat kata-katanya jatuh, seluruh medan arena duel pun langsung menjadi gempar. Ternyata itu akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Perlu dicatat bahwa meskipun medan duel arena sangat berdarah dan penuh kekerasan, sekali kalah dalam pertempuran, selama Anda mengaku kalah maka Anda masih bisa bertahan hidup. Oleh karena itu, angka kematian pada duel umum hanya 20% dan angka kecacatan mencapai 40-50%. Dan dalam pertarungan hidup dan mati, kedua belah pihak harus membagi kelahiran dan kematian. Hahaha, pertarungan hidup dan mati, saya setuju, kata Raja Iblis bertanduk itu. Dia berkata, dia meraung, matanya menunjukkan niat membunuh, dan boom, di dalam tubuhnya energi iblis yang mengerikan langsung naik ke langit, dan sosoknya pun menjadi sangat agung dalam sekejap. Segera tangan kanannya langsung diangkat dan sebuah tinju sihir yang menakutkan dengan cepat berkumpul pada tangan kanannya dan kemudian meleleh dan langsung dilayangkan ke arah Qin-Chen. "Nah, matilah untukku!" Dalam raungan teriakan, sang tanduk iblis itu langsung terbanting ke bawah. Dia sudah lama tidak senang dengan Qin-Chen, anak yang tidak tahu dari mana asalnya ini, dan dia tidak tahu bagaimana harus hidup dan mati. Hari ini dirinya akan memberitahu betapa kuatnya dia sebagai penguasa iblis bertanduk. Di saat penguasa iblis bertanduk menembak, tombak iblis angin juga menus dingin. Raja Iblis bertanduk, "Kamu bukan satu-satunya di arena ini. Anak ini adalah mangsa dewa ini. Tunggu sampai dewa ini membunuhnya dan kemudian dewa ini akan datang untuk bertarung denganmu." Kata iblis angin itu. Dia tiba-tiba bergetar. Kemudian dari tangannya, tombak-tombak tajam langsung muncul. Tombak tajam berangin itu langsung diayunkan ke arah Qin-Chen. Bayangan-bayangan senjata-senjata tombak ini seolah-olah dapat menembus kehampaan, langsung mendatangi Qin-Chen dalam sekejap. Keduanya sebenarnya bersaing untuk mendapatkan kesempatan menyerang Qin-Chen, dan keduanya ingin menjadi orang pertama yang membunuh Qin-Chen. Tiba-tiba bayangan-bayangan tinju dan bayangan-bayangan senjata tombak dan juga paksaan yang menakutkan terbentuk sepenuhnya menyelimuti Qin-Chen. Tetapi terlihat di atas arena, Qin-Chen tampak bodoh. Qin-Chen tidak bergerak dan Qin-Chen tidak punya ide untuk menghindari sama sekali. Hal ini pun menyebabkan banyak penonton di tribun menggelengkan kepalanya dan menghela napas dalam, meratapi kematian Qin-Chen. Semua orang menghela napas melihat bayangan-bayangan tinju dan bayangan-bayangan tombak mengenai Qin-Chen. Akan tetapi ketika bayangan-bayangan itu akan menghantam tubuh Qin-Chen, tiba-tiba di saat itu Qin-Chen bergerak. Pedang iblis hitam tiba-tiba muncul di tangannya, dan kemudian pedang itu langsung diayunkan dengan keras. Pedang itu langsung menghantam serangan yang dilepaskan oleh kedua iblis itu. Pada saat ini, kelopak mata semua orang melonjak dan mereka tidak menyadari apa yang terjadi. Dan saat berikutnya, dengan ledakan, bayangan-bayangan tinju dan bayangan-bayangan tombak meledak ke arah Qin-Chen. Namun tiba-tiba serangan itu hancur. Cahaya pedang yang menakutkan itu seolah-olah memotong ujung lininya, muncul di langit dan bumi secara instan, langsung menghancurkan serangan dari Raja Iblis bertanduk dan tombak iblis angin. Segera setelah itu, bila cahaya pedang itu tidak melemah sedikit pun dan setelah menghancurkan bayangan tinju dan bayangan tombak, tebasan pedang itu melangkah maju melesat ke depan dan langsung menghantam kepala dari Yang Mulia Iblis bertanduk dan pedang iblis angin. Dengan suara kepulan, sosok Raja Iblis bertanduk dan tombak iblis angin mundur dengan gila-gilaan di bawah cahaya pedang ini. Niat pedang meresap ke dalam tubuh mereka. Keduanya langsung menatap dengan mata yang ngeri. Tubuh fisik mereka di bawah cahaya pedang ini langsung hancur dan hanya tersisa sosok jiwa. Segera setelah itu jiwa mereka juga hancur total di bawah cahaya pedang ini. Satu ayunan pedang, tetapi dua master iblis itu pun langsung musnah. Ledakan. Asal mula ras iblis yang kuat dengan cepat menyebar, dan asal usul energi iblis yang mengerikan terbentuk setelah kematian dari Raja Iblis bertanduk dan tombak iblis angin. Sunyi. Terjadi kesunyian. Di tribun, semua orang terkejut. Raja Iblis bertanduk dan tombak iblis angin sudah mati. Apalagi itu masih dipenggal hanya dengan satu gerakan. Mata semua orang pun membulat.
menatap Kince dengan tidak percaya. Kulit kepala mereka mati rasa dan seluruh tubuhnya merinding.